Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Budi Halomon Siregar, SPD MSc. Pada kali ini kita akan berdiskusi mengenai penelitian pengembangan, di mana penelitian ini sekarang lagi viral, teman-teman. Baik mengembangkan bahan ajar, buku, dan lain-lain. Aspek masalah yang selalu ditemukan sehingga dilakukannya penelitian pengembangan ini ada beberapa. 4 diantaranya adalah salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar, sehingga dibutuhkan pengembangan suatu perangkat. Yang kedua, beberapa buku, modul yang ditemukan atau yang ada saat ini belum memuat masalah sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, RPP, modul, LKPD, LAS yang ada tidak sesuai yang dibutuhkan dengan kondisi saat ini. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk mengembangkan suatu bahan ajar yang inovatif, kekinian, terintegrasi dengan teknologi komputer, sehingga dilakukanlah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian. Penelitian ini disebut juga dengan R&D ataupun Research and Development. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran, strategi peningkatan mutu, alat laboratorium, dan program komputer. Setidaknya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Teman-teman, misalnya yaitu prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip konsistensi. Yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Jadi kita harus perhatikan 3 prinsip ini dalam pengembangan, ya, baik bahan ajar, model, dan seterusnya. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai model-model pengembangan, ya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih model apa yang harus digunakan dalam mengembangkan bahan ajar. Misalnya model EDI. Kepanjangannya adalah Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Apa masing-masing ini nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua yang kerap digunakan oleh mahasiswa yaitu pengembangan Tyagarajan ataupun 4D model. Adapun kepanjangannya adalah Define, Design, Develop, and Disseminate. Yang ketiga adalah model Assure, yaitu Analyze, Learners, State Objective, Select Instructional Method, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learners, Participant, Evaluate, and Revise. Yang keempat adalah model Hanafin and Peck. Kelima adalah model PPSI, Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Yang keenam adalah model Dick and Carey, ada juga model CAM, dan lain-lain. Jadi, model mana yang sesuai dengan teman-teman, model apa yang mesti digunakan, maka perlu kita pelajari secara detail masing-masing model ini. Model Tyagarajan misalnya ataupun 4D model, ini terdiri dari 4 tahap, ya, seperti namanya 4D. D yang pertama adalah define ataupun pendefinisian. Pada tahap ini setidaknya teman-teman harus melakukan front end analysis, learner analysis, task analysis, specifying instructional objective, and concept analysis. Tahap yang kedua adalah design ataupun perancangan. Terdapat 4 langkah yaitu constructing criterion, reference test, media selection, format selection, dan initial design. Yang yang ketiga adalah develop ataupun pengembangan. Setidaknya teman-teman melakukan 2 hal di sini yaitu expert partial dan developmental testing. Yang keempat adalah disseminate. Di sini adalah penyebaran, ya, dengan langkah validation testing, packaging, diffusioning, and adopting, ya. Adapun model ID teman-teman, mungkin teman-teman lebih berminat dengan model ID dan cocok dengan apa yang mau dikembangkan. Model ID ini adalah tahap pertama adalah
analyze. Sama dengan yang tadi ada juga. Kita harus menganalisis terlebih dahulu. Apa yang dianalisis dan apa gunanya? Yaitu untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media. Tahap yang kedua adalah desain, yaitu merancang model ataupun metode media ataupun bahan ajar yang akan kita desain, yang akan kita kembangkan. Yang ketiga adalah development, yaitu proses pengembangan produk yang baru dilakukan berdasarkan hasil tahapan desain. Nah, setelah kita analyze, kita desain, maka pada tahap ini kita kembangkan dia. Selanjutnya yaitu implementation. Barang yang kita develop tadi kita implement, yaitu tahap uji coba produk. Yang terakhir adalah evaluate, yaitu dilakukan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif ataupun dengan cara yang lain. Silahkan, banyak para ahli yang berpendapat tentang ini. Lalu teman-teman, kita akan mengukur kualitas bahan ajar yang dikembangkan tentunya. Yaitu ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu tahap validasi, tahap mengukur kepraktisan, dan keefektifan. Validitas yaitu kita mengukur kevalidan bahan ajar yang kita kembangkan. Misalnya indikator yang kita gunakan untuk menyatakan kevalidan perangkat ialah validasi isi, misalnya isi dari bahan ajar ataupun LKPD ataupun media, dan validitas konstruk. Adapun kepraktisan, misalnya kepraktisan yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur oleh 2 misalnya. Dua indikator maksudnya, yaitu penilaian ahli dan respon siswa. Namun teman-teman, hal ini masih banyak pendapat ahli yang berbeda. Silahkan teman-teman mau ikut ahli yang mana. Adapun keefektifan demikian juga, yaitu terdapat 3 indikator, yaitu ketuntasan belajar siswa, aktivitas aktif siswa, dan respon siswa. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.